Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa pada minggu 3 Epifanias. Dan pada minggu ini kita akan mendengarkan siapakah Yesus yang sesungguhnya, yaitu penggenapan firman. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 4 ayat 14 sampai ayat 21. Lukas 4 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarkan, dan semua pada hari ini genap nas ini, sewaktu kau mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan yang dinyatakan pada minggu Epifani ataupun penyataan siapakah Yesus Kristus. Ketika Yesus selesai puasa 40 hari 40 malam, kemudian dicobai di padang gurun. Setelah itu dia berangkat dari Galilea menuju Nazaret, di mana tempat Yesus dibesarkan. Ketika itu pada hari Sabat dia pergi ke rumah ibadat, dan dia mulai membaca sebuah kitab yang diberikan kepadanya. Diberikan gulungan kitab, dan Yesus membaca kitab Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Pada itu dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Sesungguhnya ketika Yesaya membaca ini 700 tahun kurang lebih sebelumnya, dia orang Israel berada pada masuknya kembalinya bangsa Israel dari pembuangan kepada tanah perjanjian. Kemudian dia membacakan ini agar umat menyadari bahwa apa yang difirmankan adalah menjadi berasal dari Tuhan. Dan ketika Yesus membacakan ini, sesungguhnya semua orang terkagum dan menjadi terheran-heran dengan apa yang dibacakan Yesus. Artinya, firman yang dinyatakan 700 tahun sebelumnya setelah dinyatakan dibaca kembali oleh Yesus Kristus. Sampai di sini sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mengherankan, karena terbiasalah orang membaca nats kitab sebagaimana yang dibacakan oleh para nabi-nabi. Namun yang menjadi tampil beda adalah firman yang dinyatakan pada saat ini, yaitu pada ayat 21. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarkannya. Ternyata sewaktu umat Israel mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, genaplah firman itu. Artinya apa yang dijanjikan, apa yang disabdakan pada Yeremia, pada Yesaya menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Ada beberapa penyataan yang dinyatakan pada firman Tuhan kali ini tentang penggenapan Yesus Kristus, di mana ayat 16 dan 17 yang disatukan pada ayat 18, yaitu Roh Tuhan ada padaku,
Ternyata Yesus, di dalam Yesus ada roh Tuhan. Dia bukan berbicara atas nama dirinya sendiri. Yesus berbicara oleh karena tuntunan roh. Sehingga dengan tuntunan roh, dia mengatakan apa kehendak Allah kepada umat yang ada pada saat itu. Orang Israel ketika Yesus menyatakan firman ini, sesungguhnya berada di dalam tekanan Roma. Mereka di dalam ketertindasan. Mereka berada di dalam perasaan keterasingan. Namun Yesus datang memberikan sebuah semangat baru, di mana roh Tuhan ada pada Yesus Kristus. Ya, Tuhan ada pada Yesus yang memberikan. Ada beberapa poin di sini bagi Yesus sebagai yang memberikan pembebasan itu. Roh Tuhan itu adalah mengurapi. Yang diurapi biasanya adalah imam, raja, dan nabi. Maka pengurapan Yesus adalah pengurapan yang total, yang bukan hanya sebagai raja, bukan hanya sebagai nabi, atau bukan hanya sebagai pemberita-pemberita. Namun Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, di mana roh Tuhan ada baginya, dituntun untuk menyatakan pembebasan. Di sana aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Artinya kabar baik kepada orang-orang miskin. Apakah kabar baik kepada orang miskin? Pasti berkat itu adalah kabar baik kepada orang miskin. Ketika terberkati, ketika tertolong, kita tertuntun di dalam kehidupannya. Coba kita bayangkan kehidupan kita yang berkekurangan. Apakah kabar baik yang bagi kita? Pasti ketika ada sesuatu yang bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan itu. Kalau ada sesuatu yang bisa menolong kita keluar dari beban hidup kita. Kedatangan Yesus adalah mengeluarkan orang-orang miskin dari ketertekanan, dari ketergadaian, dari sesuatu keadaan yang sangat menyedihkan bagi kehidupannya. Yesus menjadi pembebas, Yesus menjadi pemberi jalan keluar bagi orang-orang percaya. Dan dikatakan, ia mengutus aku untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Saudara terkasih, betapa senangnya ketika kita tertawan, kemudian ada yang membebaskan kita. Coba kita bayangkan sederhana saja, ketika kita terjebak di sebuah kamar mandi dan kita tidak tahu untuk jalan keluar. Coba kita bayangkan betapa leganya kita ketika ada orang yang mendengarkan dan membukakan pintu bagi kita. Demikianlah sebenarnya kehidupan orang berdosa itu adalah tertawan oleh dosa. Tertawan oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga hubungan antara manusia dengan Allah menjadi jauh. Ketika kita tertawan oleh dosa, maka belenggu dosa, bayang-bayang maut menjadi mengejar kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa maksudnya di sana? Maksudnya adalah ketika kita di dalam dosa, maka ada sesuatu yang akan mengingatkan kita. Ketika kita akan mati, maka kita akan masuk kepada penghukuman yang kekal. Ketika kita di dalam dosa, maka komunikasi kita sulit untuk menjadi menyatu dengan Allah. Karena memang komunikasi kita menjadi jauh dari Allah. Oleh karena itu kedatangan Yesus adalah membebaskan tawanan dosa itu menjadi sebuah kebebasan, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Ketika kita merasa jauh dengan Allah, dengan datangnya Yesus Kristus, maka kita menjadi keluar daripada beban dosa. Tidak ada satupun yang bisa mengeluarkan kita dari dosa kita. Tidak ada satupun yang mampu mengeluarkan kita dari dosa kita. Karena dosa itu begitu berat, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan kebaikan, tidak bisa dibayar dengan apapun yang ada bagi kita. Hanya satu caranya adalah ketika kita dibebaskan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus penuh roh yang menuntun kita, mengeluarkan kita dari beban dosa dan dari tawanan dosa. Dikatakan juga pada ayat 19, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Sebagai orang buta, begitu beratnya kita untuk menjalani hidup kita. Mungkin kita belum pernah mengalaminya. Namun coba kita bayangkan ketika tiba-tiba pada malam hari ada mati lampu dan kita tidak tahu jalan keluar. Dan tiba-tiba ada setitik cahaya yang diberikan kepada kita. Baik berupa lilin atau berupa
lampu senter atau yang lainnya yang bisa menerangi betapa bahagianya kita keluar daripada kegelapan itu. Kebutaan ini dijadikan oleh karena belenggu-belenggu dosa yang melilit kita. Kita tidak tahu apa yang benar, kita tidak tahu apa kehendak Tuhan. Kita menjadi dibutakan keinginan kita, dibutakan oleh diri kita. Nah, dan kita menjadi menjauh dari Allah. Namun yang menjadi sangat luar biasa adalah ketika Tuhan datang, Dia menjadi membukakan mata kita, mata iman kita menjadi mengenal apa yang menjadi kehendak Yesus, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Inilah yang dinyatakan membukakan mata orang buta. Dikatakan juga untuk membebaskan orang-orang tertindas. Orang-orang tertindas adalah orang-orang yang tergadai oleh karena keterbatasannya. Ketertindasan adalah orang-orang yang teraniaya oleh karena dia merasa dia dijadikan sebagai orang yang tidak diperhitungkan. Namun ketertindasan merupakan sesuatu yang sangat berat bagi kehidupan. Ketika kita dijajah 350 tahun, penjajahan itu masih tetap berterngiang di dalam kehidupan bangsa ini meskipun sudah beberapa tahun sudah merdeka. Karena ketertindasan merupakan suatu beban yang sangat berat. Ketika orang jatuh ke dalam dosa, dia menjadi di dalam lingkup dosa itu. Dia menjadi dijajah oleh dosa, sehingga dosa menguasai dirinya, dan dia tidak bisa menguasai oleh apa yang ada dalam dunia ini. Namun kedatangan Yesus menjadi membebaskan kita, mengeluarkan kita dari beban dosa itu, masuk ke dalam sebuah kemerdekaan, kebebasan oleh karena penyertaan dan kuasa Tuhan. Dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun pembebasan. Bagi bangsa Israel, tahun pembebasan itu adalah tahun Yobel, sekali 50 tahun. Artinya ketika ada orang tergadai, maka pada tahun ke-50, pada tahun Yobel, semua harus menjadi dipulangkan kepada yang punya. Ketika ada orang yang menjadi budak, maka pada tahun Yobel harus dibebaskan karena mereka sudah mendapat tahun Yobel. Tahun Yobel menjadi sesuatu tahun yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi penganiayaan, tidak ada lagi ketergadaian. Oleh karena itu tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Ketika dikatakan tahun rahmat Tuhan, artinya manusia tidak lagi dihitung oleh karena keberdosaannya. Manusia tidak dihitung lagi oleh karena kejauhannya daripada Yesus ataupun Tuhan. Namun dihitung daripada anugerah keselamatan yang diberikan cuma-cuma oleh Yesus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus mengatakan ini, maka jelaslah bahwa Yesus adalah penggenapan firman ini. Yesus menjadi pembebas daripada keberdosaan. Yesus menjadi yang diurapi itu oleh Roh, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Karena kabar baik merupakan sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Kabar baik bagi orang miskin, dan memberitakan pembebasan bagi tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika firman ini dinyatakan 700 tahun sebelum, namun digenapi dalam Yesus Kristus. Tahun Yobel sudah datang, kebebasan sudah datang, dan penebusan sudah dinyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari hidup mempercayai dan mengimani Yesus Kristus. Mari hidup di dalam Yesus Kristus yang membebaskan kita, mengeluarkan kita daripada tekanan dosa, masuk ke dalam anugerah keselamatan. Biarlah firman ini menjadi menuntun, membebaskan, dan mengeluarkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami, menuntun kami, bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan yang menjadi membebaskan, mengeluarkan kami daripada ketertindasan dan ketertekanan. Biarlah firman ini menjadi berakar berbuah dalam hidup kami.
dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.